Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Setiawan. Untuk NIM saya 0546309001. Untuk prodi saya ilmu hukum. Saya akan menyampaikan sedikit dari sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila. Kemudian Panitia 9 membentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rancangan dasar negara dengan sila pertama, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengubah sila pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman. Sedikit pesan yang dapat kita ambil dari terbentuknya Pancasila. Pesan utama yang dapat diambil dari peristiwa tersebut terbentuknya Pancasila di zaman sekarang adalah pentingnya persatuan dalam keberagaman, semangat musyawarah untuk mufakat dan toleransi sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan ini tetap relevan di era modern. Pentingnya dialog dan kompromi. Proses perumusan Pancasila melibatkan perbedaan dan perdebatan pendapat yang sengit di antara para pendiri bangsa yang beragam latar belakangnya. Pesan moralnya adalah pentingnya dialog, toleransi, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan kebersamaan, bukan memaksakan kehendak. Ini sangat relevan dalam menghadapi polarisasi dan perbedaan pendapat di era digital saat ini. Menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pancasila lahir sebagai ideologi yang mampu merajut berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya menjadi satu identitas nasional, yaitu Indonesia. Di zaman sekarang, nilai ini krusial untuk menangkal isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian dapat memecah belah persatuan bangsa. Gotong royong dan solidaritas. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila tetap penting dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi. Dalam menghadapi tantangan sosial, hal ini mendorong sikap saling membantu dan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok saja. Pancasila sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pondasi moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat di era modern, membantu menangkal pengaruh negatif seperti hedonisme, materialisme, dan konsumerisme yang dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Partisipasi aktif warga negara. Semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Secara keseluruhan, peristiwa terbentuknya Pancasila mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah hasil dari kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan secara damai dengan menghargai setiap perbedaan, dan nilai-nilai ini harus terus diamalkan dan dilestarikan oleh setiap generasi. Sekian dan terima kasih dari saya, Evan Setiawan. Apabila ada salah kata dan sebagainya, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.